Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik anak-anak, kembali lagi di pelajaran ekonomi. Kali ini saya akan menambahkan materi lebih lengkap tentang teori pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kemarin sudah saya sampaikan terkait teori pertumbuhan ekonomi, namun secara garis besarnya saja. Nah, di sini saya akan membagikan kepada anak-anak teori pertumbuhan ekonomi secara lebih mendetail seperti itu. Langsung saja kita simak materi berikut ini. Oke, teori yang pertama adalah teori Austria atau historis. Pada teori ini dikemukakan oleh 5 tokoh ya. Yang pertama adalah Werner Sober. Menurut beliau, pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu bangsa dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu masa atau zaman perekonomian tertutup, kemudian masa kerajinan dan pertukangan, kemudian yang ketiga adalah masa kapitalis atau zaman kapitalis purba, kapitalis mada, dan kapitalis raya dan kapitalis akhir. Ya, jadi di sini saya beri tanda tebal agar anak-anak lebih mudah memahaminya. Jadi beliau mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah Friedrich List. Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan mata pencahariannya. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama adalah masa pengembaraan atau berburu, yaitu mengumpulkan hasil alam, kemudian masa berternak atau menggembala, kemudian dilanjutkan masa bertani dan kerajinan tangan, dan yang terakhir adalah masa industri dan perdagangan atau perniagaan ya. Jadi menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat dilihat dari pertumbuhan mata pencahariannya, mata pencaharian dari masyarakatnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah disampaikan dari Karl Busser. Beliau melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari jarak produsen dan konsumennya ya. Ini dilihat berdasarkan jarak produsen dan konsumennya. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah tahap rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, kemudian tahap rumah tangga bangsa, dan tahap rumah tangga dunia. Ya, jadi anak-anak perlu diingat-ingat lagi dan dicermati, ini mungkin bisa keluar di ujian ya, berdasarkan apanya seperti itu, misalkan jarak antara produsen dan konsumennya, kemudian yang sebelumnya disampaikan tadi berdasarkan mata pencahariannya, itu nanti diingat lagi ya, dicermati, nanti keluar di ujian. Kemudian disampaikan oleh Bruno Hildebrand. Beliau melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dilihat dari perkembangan alat tukar menukarnya ya. Dibagi menjadi 3, yaitu masa tukar menukar secara barter ya, bertukar barang, kemudian masa tukar menukar dengan uang, dan terakhir masa tukar menukar dengan kredit ya. Di beliau melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dilihat dari perkembangan alat tukar menukarnya seperti itu. Oke, yang terakhir tokoh dari teori Austria atau historis adalah Walt Whitman Rostow. Beliau membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, kemudian masyarakat pra-lepas landas, kemudian lepas landas, dilanjutkan dengan dorongan menuju kedewasaan atau perekonomian yang matang, dan yang terakhir adalah masa konsumsi yang tinggi ya. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu tahapan yang
disampaikan oleh Walt Whitman Rostow atau teori modern. Oke anak-anak, yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Ya, dapat dilihat di sini segala sesuatu dilakukan atas dasar kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi turun menurun. Ya, masih sangat tradisional. Kemudian mulai berkembang menjadi masyarakat pra-lepas landas atau masyarakat peralihan. Pada tahap ini masyarakat berada dalam masa transisi ya, pertukaran sudah mulai terjadi perubahan pada sistem ekonomi, struktur sosial, nilai-nilai sosial, dan struktur kegiatan ekonomi atau struktur ekonomi, biasanya dari agraris atau pertanian, perkebunan, dan sebagainya menuju ke industri yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan. Oke, jadi mulai berubah ya kebiasaannya. Dan dilanjutkan di fase lepas landas. Pada tahap ini sudah terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat, yaitu ditandai dengan adanya ini. Yang pertama, tercapainya kemajuan yang sangat pesat, ya, kemudian meningkatnya kegiatan penanaman modal, bisa melalui saham dan sebagainya, kemudian berkembangnya sektor industri dengan pesat, dan yang terakhir, terciptanya kerangka dasar politik, sosial, dan ekonomi yang dapat terjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi. Ya, ini sudah mulai seperti namanya mulai lepas landas, kegiatan industri sudah semakin berkembang dengan pesat dengan adanya teknologi-teknologi yang ada. Oke, yang selanjutnya yaitu gerak atau dorongan menuju kedewasaan. Pada tahap ini menunjukkan kematangan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan kemandirian memenuhi kebutuhannya dan tanpa pengaruh keadaan ekonomi luar negeri atau negara tersebut bisa dikatakan mandiri. Perkembangan teknologi semakin pesat tanpa bantuan luar negeri dan telah mampu mendayagunakan segala potensi yang dimiliki ya. Bisa dipahami ya di sini. Jadi negara tersebut tidak perlu bantuan dari ekonomi luar negeri seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tingkat konsumsi tinggi. Pada tahap ini masyarakat mulai berubah kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Tidak lagi pada masalah produksi ya. Kebutuhan yang dipenuhi tidak hanya kebutuhan primer melainkan kebutuhan sekunder dan tersier ya. Mulai menggunakan barang-barang mewah dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa negara pada tingkat pertumbuhan paling tinggi atau negara tersebut sudah masuk ke dalam negara yang makmur. Oke. Di sini adalah tahapan yang paling tinggi. Disebut juga di sini negara yang sudah makmur seperti itu. Oke, selanjutnya adalah teori klasik. Ya, di sini disampaikan oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan output dan pertumbuhan output tidak dapat lepas dari pertumbuhan penduduk. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, lebih berfokus pada pertumbuhan penduduknya. Ya. Kedua pertumbuhan ini ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tersedia di negara tersebut, kemudian jumlah penduduknya, dan yang ketiga adalah persediaan barang modalnya. Ya, tadi yang disampaikan oleh Adam Smith. Kemudian yang kedua adalah teori yang disampaikan oleh David Ricardo. Jadi yang disampaikan oleh David Ricardo yaitu perkembangan ekonomi akan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah tanah jumlahnya terbatas ya, semakin terbatas, kemudian tenaga kerja atau penduduk yang meningkat atau menurun, kemudian akumulasi kapital, kemudian dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi ya, teknologi semakin modern, semakin canggih, dan yang terakhir sektor pertanian menjadi lebih dominan. Itu yang disampaikan oleh David Ricardo ya. Dihafalkan teman-teman, nanti keluar saat ujian. Oke, yang selanjutnya adalah teori neoklasik, disampaikan oleh Robert Solow dan Harold Domar. Yang disampaikan oleh Robert Solow, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh yang pertama pertumbuhan penduduknya, ya, yaitu sumber daya manusianya.
kemudian akumulasi modal, dan yang terakhir adalah teknologi modern ya. Semakin canggih teknologinya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat. Kemudian yang disampaikan oleh Harold Domar, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertambahan modal yang akan meningkatkan produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional ya. Jadi lebih terfokus pada penambahan modalnya, sehingga produksi di negara tersebut akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Selanjutnya adalah disampaikan oleh Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi atau penemuan baru di bidang teknologi produksi yang dilakukan oleh para pengusaha. Inovasi ini akan memunculkan adanya teknologi baru yang dapat memberikan keuntungan lebih kepada para pengusaha. Ya. Di sini lebih menekankan pada inovasi-inovasi sehingga terjadi penemuan baru di bidang teknologi produksi. Seperti itu. Yang selanjutnya disampaikan oleh Thomas Robert Malthus ya. Di sini ada dua yang disampaikan berupa unsur-unsur yang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah kenaikan jumlah penduduk atau warga negaranya. Kemudian yang kedua adalah kenaikan kapital untuk investasi ya. Jadi jumlah penduduk atau tenaga kerjanya semakin tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kenaikan kapital untuk investasi. Jadi semakin tinggi investasinya akan meningkat juga pertumbuhan ekonominya. Kemudian yang terakhir adalah teori dari Karl Marx, yaitu membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5. Yang pertama perekonomian komunal primitif, kemudian berlanjut menjadi perekonomian perbudakan, kemudian perekonomian feodal, perekonomian kapitalis, dan perekonomian sosialis. Berikut adalah pembagian pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Karl Marx. Ya, anak-anak dihafalkan dan dicermati 5 teori tadi yang saya sampaikan akan keluar di ujian. Ya. Oke, terima kasih anak-anak atas pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan mempelajari tentang pembangunan ekonomi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.